Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat sore semuanya, anak-anak kami juga yang kami hormati, Bapak dari dan saudara dari KONI Medan Daily yang diketuai oleh Pak Wahyu Permana, ini diwakili oleh Pak Yadi. Selamat sore Pak, selamat datang di lapangan bola voli kami Bina Putri. Sebenarnya kami ini sudah berdiri lebih kurang 9 tahun ini ya, 8 tahun. Jadi event yang mau kami buat sendiri ini terhenti karena kendala COVID ya Pak. Jadi kami sengaja mengundang Bapak, inilah kami. Jadi apa yang mau kita buat, kami sangat berharap bisa berkontribusi dengan Bapak, bahwasannya inilah kami, keberadaan kami di Medan Daily, yang mana atlet-atlet kami ini banyak berbuat, banyak berprestasi di Kota Medan. Saya juga sudah membawa ke provinsi, juga secara individu mereka ini sudah dipakai beberapa klub di luar Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Yadi. Posisi saya selaku sekarang ini sekretaris. Periode yang lalu saya ketua. Nah, jadi sepanjang KONI Kecamatan Medan Daily itu yang merapat ataupun yang berkoordinasi itu ke KONI Kecamatan Mulia. Jadi kita selalu koordinasi sama mereka. Jadi yang Bina Putri ini belum pernah koordinasi sama kita, jadi kita pun nggak tahu bahwasanya tuh ada atletnya itu. Itulah di awal awal mulanya itu. Nah, saya dengar pun ada juga kemarin atlet Medan Daily itu main ke luar kan ya. Jadi pas masa saya jadi ketua itu masa Covid 2020-2022 itu tidak ada kegiatan. Nah, jadi periode ini akan datang, semua akan kami rangkul, akan kami buat event antar kelurahan. Jadi antar kelurahan mana yang bisa kita ambil ataupun kita ambil juaranya, tapi nanti kita sisip dalam satu tim itu yang bagus atau layak kita gabungkan. Itu kedepannya kami akan berbuat seperti itu. Kemarin waktu kami kumpul-kumpul makan kawan, kita akan buat namanya Porcam, Pekan Olahraga Kecamatan. Jadi ada beberapa cabang olahraga akan kita pertandingkan antar kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahadian, salah satu pengurus juga di KONI di tahun ini dan baru pertama kali ini bergabung di sini. Mungkin sebelumnya Ketua Yadi juga menjabat di tahun 2020 sampai 2022 karena masa Covid, jadi tidak ada kegiatan sama sekali. Mungkin seperti bilang tadi sama coach, ya kan, coach ini ya, bahwasanya kenapa Mulia diprioritaskan. Memang tidak adanya koordinasi juga dari sini ke KONI Medan Daily, bukan tidak diprioritaskan. Pengurus rata-rata kami tinggal di Mabar, wilayah Mabar. Jadi kalau bisa bukan anak tidak langsung, tapi tetap kami prioritaskan. Yang saya harapkan pertama mental dulu dari adik-adik semuanya, bahwasanya di masa Covid ini mungkin kita kurang ada gebrakan, tapi insya Allah di masanya nanti Ketua Wahyu dan Sekjen beserta Wakil Ketua untuk KONI 2022 sampai 2024 ya Jen ya, kita akan buatkan satu sistem seperti contoh kita mengadakan Porcam, tapi yang kami bawa bukan pemenangnya, tidak, bukan prioritaskan, bukan pemenang Porcamnya, tapi kami ambil nanti juga bibit-bibit di juara 2 atau juara 3 atau enggak juara, kita sisip. Jadi bagi adik-adik optimalkan, maksimalkan apa yang bisa kalian buat gitu. Bukan nanti kalian nggak juara berarti kalian nanti nggak dipanggil, enggak. Karena apa, yang juara ini mungkin ada kekurangannya. Apa saya pun kurang paham di tosernya atau servisnya atau segala macamnya. Mungkin nanti ada yang lebih gitu. Walaupun ada yang nggak juara, tetap akan kami seleksi. Mulai saat ini selama ada KONI di Medan Daily di pengurusan baru, kita akan berubah. Khususnya poli. Pintu tambah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit khusus untuk coach.
seperti yang dibilang teman tadi, kedepannya komposisi yang harus diperbaiki sistemnya. Jadi sewaktu nanti Porkot berjalan, sebelum Porkot berjalan, coach-coach yang ada, klub-klub yang ada di Medan Daily, tolong berkoordinasi apa kebutuhan tim untuk Medan Daily begitu. Jadi nggak mungkin Bina Putri aja yang dipakai atau Mulia aja yang dipakai, komposisinya harus dipadukan gitu. Cuma itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah ketemu dengan adik-adik hari ini. Mudah-mudahan regenerasi ini akan tumbuh. Olahraga kita akan tumbuh. Di saat pandemik hari ini, 2 tahun, 3 tahun kita tidak ada apa-apanya. Nah, mudah-mudahan kedepannya seperti yang disampaikan beliau. Dari pengurus KONI Medan Daily akan memprioritaskan. Mungkin yang lalu-lalu terabaikan atau memang tidak dilihat, kita tidak tahu. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini kita bersatu, kita akan menjalin silaturahmi yang bagus lah, ya kan? Untuk adik-adik, jangan kecil hati, tetap semangat, optimis, pasti kalian bisa, dan pasti kalian maju. Regenerasi berikutnya, pasti kalian yang akan memimpin. Jadi, salah satu faktor Medan hari ini mungkin tumpuannya kepada kalian, atlet KONI, dan sebagainya. Jadi, jangan pernah bersedih, semangat terus. Buat coach, selamat, mudah-mudahan membina adik-adik kita ini dengan benar, dan alhamdulillah dengan kepemimpinannya Pak Nanang hari ini yang 8 tahun membina, tidak capek-capek beliau, kita bersyukur ada masyarakat yang peduli dengan ini. Dan mudah-mudahan KONI Medan Daily kita selalu optimis bahwasanya anak-anak kita ini adalah pasti maju. Jadi demikian saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah sehingga kita pada hari ini dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya tak lupa juga salawat beriring salam, mari pula lah kita hadiahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat akan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati bapak-bapak dari KONI Kecamatan Medan Daily beserta jajarannya, kami dari Bina Putri mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran, atas perhatian bapak-bapak dari KONI Medan Daily. Tadi saya sepintas dengar kita tidak ada tidak ada istilahnya diskriminasi lagi. Kalau kita memang pandang dulu, kita balik, kilas balik, rasanya nyata ada, bukan tidak, nyata. Kebuktinya ya mereka kunjungan ke Mulia sama sini kan dekat ini kan. Nah, seharusnya juga namanya kan pembina seluruh olahraga. Mbok datanglah juga lebih dekat lagi sini kan di Mabar. Itu harapan kami, kiranya curahkanlah semua perhatian kepada anak-anak kita karena ini kan generasi-generasi yang akan datang. Ini semuanya ini paling SMA ini. SMA kelas 3. Berarti kelahiran tahun 2004, 2003 ada 1 orang. Lainnya terus ke bawah. Dan klub ini memang bina. Kita tidak comot-comot, tidak. Dari mulai anak SD kelas 4 kita bina. Makanya banyak sebenarnya. Cuman inilah yang inti yang sekarang yang ada. Ada 1 orang juga ujian ya, nah, ada. Jadi kalau kita walaupun kita kurang diperhatikan, saya rasa kita juga prestasi juga. Artinya apa? Kita pernah megang kejuaraan di TPRI. Juara 1 tahun 2003. Tahun berapa kita? 2019. Usia
2003 ya kelahirannya. Kita udah tunjukkan juga. Dan mudah-mudahan juga tempat kita ada rekrut dari binaan KONI juga ada, dari sini 2 orang ada. Dan selanjutnya dari klub yang lain yang di luar dari kita, dari Kecamatan Medan Deli. Mudah-mudahan lah dengan adanya perhatian bapak-bapak kepada kami, kita saling sinergi. Artinya apa? Kami juga ada pasti lah, namanya induk ya, kami harus selalu berkoordinasi dan perhatian juga yang kami harapkan itu sama. Saya rasa itu saja, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Salam olahraga. Sore ini kita ketemu di Mabar lagi nih. Nah, khususnya di Mabar di Kecamatan Medan Deli. Lihat anak-anak kita hari ini begitu antusias berlatih. Covid lama-lama akan mereda dan hilang. Kita doakan bersama Covid segera berlalu dan anak-anak kita berolahraga semaksimal mungkin. Nah, kita hari ini datang ke Bina Putri. Siapa Bina Putri ini? Dan kita ingin tahu bagaimana sih perjalanan Bina Putri, dari mana awalnya. Nah, hari ini coach di sebelah saya ini, beliau yang selalu membina ini. Dan berapa tahunkah beliau sudah membina ini? Untuk itu kita tanyakan dengan beliau bagaimana perjalanan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, coach, saya panggil siapa nih? Yuni. Ya, Yuni. Dengan Mbak Yuni ya kan, Ya. Coach Yuni. Nah, ini kan kita ingin tahu di masyarakat ramai. Sudah berapa tahun perjalanannya dan bagaimana perjalanan Bina Putri ini menjadi voli putri yang ada di Medan Deli, khususnya di Mabar hari ini? Awal perjalanan ini kan awalnya dari dulu dari lapangan embrio tuh ya, pecahan dari lapangan embrio. Lalu kita karena lapangan itu ada untuk apa ya, dibuat rumah gitu ya kan Pak. Jadi kita pindah ke sini. Di tahun 2014 kita pindah ke lapangan ini. Jadi sampai sekarang tuh berarti udah 8 tahunan ya. Dulu tuh sebenarnya pembinanya itu, pelatihnya itu almarhum Eko Handoko, dan saya masih jadi atlet pada saat itu. Jadi 5 tahun belakangan ini saya ikut sebagai pelatih membina Bina Putri ini. Nah, alhamdulillah prestasi ya sudah cukup banyak prestasi Bina Putri, dan atletnya juga masih muda-muda. Kita ingin tahu juga ini, Coach. Awalnya Coach itu dari mana? Atlet dari mana? Ataukah pernah mengikuti PON yang ada di Medan ini atau gimana? Ya, awal saya dulu ke Medan ini saya dari atlet tebing tinggi nih Pak. Saya dari atlet tebing tinggi, saya hijrah ke Medan. Dulu itu saya hijrahnya ke Alpaka, Gor Alpaka itu dulu 2005 saya udah ikut pelajar nasional, ikut kejuaraan nasional, ikut Prapon sama PON di Kalimantan terakhir kali. Sesuai dengan tadi pertemuan ini kan, kayaknya ada sedikit miskomunikasi. Nah, antara KONI Medan Deli, apakah memang benar selama ini mereka tidak melihat kita, ataukah kita yang tidak pernah berkunjung ke tempat mereka? Gimana ini sebenarnya? Kalau detailnya sih saya kurang paham juga, karena kan dulu kita juga sebagai atlet, tapi juga sebagai atlet dulu juga kita nggak pernah mewakilin Medan Deli, sementara kita lapangannya Medan Deli gitu kan, tapi kita selalu mewakilin kecamatan lain gitu. Jadi kurang paham juga mana sebenarnya nggak koordinasi nih antara pembina Bina Putri atau KONI-nya memang gitu.
Mudah-mudahan dengan kehadiran kita hari ini, pertemuan hari ini, KONI Medan Deli yang baru dengan Pak Wahyu Permana SH. Nah, lihatlah kami hari ini, Bina Putri, dan kunjungi, karena hari ini beliau sibuk dengan urusan bisnis beliau, jadi tidak dapat hadir hari ini. Sudah saya komunikasikan, tidak bisa hadir, maka diwakilkan oleh sekretarisnya. Satu lagi nih, nah adik-adik ini sekarang berprestasinya di mana saja ini? Kalau masalah mereka berprestasi ini masalah di usia. Kan sekarang kita pembinaan itu kalau kejuaraan itu sekarang memakai umur, Pak. Misalnya di U16 misalnya mereka udah juara. Waktu 2009 di TPRI mereka sudah juara. Kemarin yang terakhir kali Open Turnamen Piala Bupati Langkat mereka juara bersama karena kebetulan tragedi coach kita meninggal di situ. Itu. Artinya atlet yang tersembunyi tempatnya ini tapi berprestasi kan? Prestasi. Nah, kita kan tahu apa sebenarnya dengan KONI Medan Deli pada saat itu? Ada orang berprestasi ataukah memang tidak dilaporkan di pihak kecamatan, atau gawean ini hanya gawean Bina Putri sendiri atau gimana ini sebenarnya? Sebenarnya kan begini, sebenarnya kalau kita yang tersembunyi itu kan rasanya nggak mungkin kalau kita sementara kita ngikut kejuaraan besar kita ikut. Berarti kan KONI Medan Deli sendiri yang kurang aktif gitu. Ya kan? Sementara kan kita ikut kejuaraan kayak Open Turnamen TPRI, PDAM Tirtanadi, Bupati Langkat, antar klub Medan. Sementara yang di situ klub-klub yang memang udah terdaftar resmi di PBFSI Sumut gitu. Jadi mana yang salah, karena bingung juga kalau misalnya di sini yang tidak bersilaturahmi, tapi tim ini udah tercantum di PBFSI resmi. Jadi kan istilahnya kalau saya bilang KONI-nya kurang peduli sama yang klub-klub poli di sekitarnya gitu, Pak. Nah, miskomunikasi ini bukan menjadi pucuk runcing permasalahan, tapi ini akan kita kikis dan bagaimana kita menumbuhkan dan mempersatukan kembali, mengetemukan kembali dengan pimpinan Pak Wahyu Permana dan Pak Camat. Lihat atlet-atlet Anda hari ini. Nah, berkolaborasinya kita hari ini hadir kemari untuk apa? Pembinaan. Jadi mudah-mudahan semua masyarakat tahu coachnya begitu semangat, dan ada pula di sini sponsor spesialnya. Nah, Pak Nanang adalah masyarakat yang peduli dengan ini, dan spesial sponsornya dengan PBFS ini, sponsornya siapa aja tadi, Pak? Ada dua, sponsornya TBS Medan sama Sankado. Termasuk Sankado juga mensponsorin kita. Apa ucapan terima kasih untuk Sankado hari ini dan Pak Nanang? Ya, untuk sponsor kita TBS Medan dan Sankado, kami dari PBF Bina Putri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya untuk atlet-atlet binaan Bina Putri. Semoga prestasi Bina Putri semakin maju di tangan sponsor-sponsor TBS Medan dan Sankado. Terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk masyarakat yang ingin melihat jadwal latihannya ini hari apa aja nih? Belum tahu. Setiap hari latihan, ada latihan setiap hari. Setiap hari ya. Cuman beda ini aja, beda usianya. Oh, setiap hari ada latihan. Maksudnya kalau hari Senin, Rabu, Jumat itu yang pembinaan dasar. Pembinaan dasar itu yang masih pemula, Pak. Tapi kalau kita Selasa, Kamis, Sabtu itu udah bisa main. Kalau masyarakat anaknya ingin bermain voli di sini, bagaimana caranya ini? Nah. Boleh aja, tinggal koordinasi aja, tinggal kemari, anak saya mau latihan, kita tidak pungut biaya apapun. Selama latihan. Jadi untuk masyarakat yang ingin anak masukkan voli di sini dengan coachnya bisa hadir kemari di Jalan Mangaan 1 lingkungan 6 Gang Bahagia. Memang agak ke dalam. Untuk melihatnya bisa langsung melihat kemari. Dan mudah-mudahan kita ingin tahu bagaimana kondisi negara ini, bangsa ini hari ini, tapi olahraga tetap semangat. Dari Medan Deli akan tumbuh atlet-atlet voli yang berprestasi. Kita ikuti terus hari ini, voli di mana-mana. Jadi terima kasih banyak. Akan sukses terus ya. Salut.
Sore ini kita ketemu dengan Ketua Bina Putri, dengan Pak Eka. Beliau memang berdomisili di Pondes di Mabar. Hari ini kita ketemu. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Nah, bagaimana pembinaan Bina Putri ini dan berapa tahun sudah Anda menjadi Ketua Bina Putri? Putri udah sebentuknya Bina Putri ini awal dulu bentar. Terus itu sekarang diambil alih sama ibu-ibu. Dulu ini embrio namanya. Awal mulanya embrio. Setelah 7 tahun, kira tahun-tahun 2010-an gitu. Nah, itu baru dirubah jadi Bina Putri. Sampai sekarang. Nah, perjalanan Bina Putri yang begitu panjang, ini kan menghasilkan atlet-atlet. Siap menciptakan atlet nasional sudah. Bagaimana itu perjalanannya? Tapi kenapa KONI kok nggak pernah tahu? Nah, ini mohon penjelasannya. Karena begini, dari dulu pihak KONI itu nggak mau tengok gimana situasinya. Istilahnya kata pihak KONI tadi nyari bola. Jadi kita walaupun ada acara porkot namanya, ya udah dipakai kecamatan lain. Contoh Medan Sunggal. Yang kenal-kenal sama pelatih-pelatih ini lah. Oh, kita pakai, ya silahkan. Dari dulu. Jadi KONI baru kali ini lah. KONI agak dikit open. Gitu, ada dikit open. Mulai sama sekali nggak mau tahu. Nah, padahal kita udah punya ya, potensi. Betul nggak Pak Lidi? Betul. Nah, itu. Jadi istilahnya ya semua masalah apa saya limpahkan untuk pembinaan generasi muda. Yang penting terarah lah. Itu aja. Harapannya nih Pak, kan harapannya ke depan untuk KONI Medan Deli. Bagaimana harapannya? Ya kalau harapannya dalam hal pembinaan khususnya di organisasi. Nah, kita ini Bina Putri ya perhatikan juga. Nah, jangan istilahnya ada gini ya, tapi perhatikan pembinaan khususnya cabang olahraga. Kita khusus voli, bola voli. Itu. Jadi pembinaan contohnya kita ya bukan soal materi lah yang kita pikirkan, pembinaan apa mental anak-anak ini ada yang diperhatikan dari pihak pemerintahan. Begitu. Nah, itulah dia. Ini kan lama nih pembinaan Anda sebagai ketua di sini. Banyak sukanya atau banyak dukanya nih kok? Banyak dukanya. Tapi kesenangan batin kan pasti ada. Nah, ini di sini dia. Apa yang membuat senang ini? Senang batin. Pertama, saya juga punya anak. Anak saya atlet nasional. Nah, jadi kemudian istri saya juga atlet voli. Jadi terbias dari keinginan ya keluarga saya untuk apa ini? Ya pembinanya bagian dari keluarga. Nah, saya cukup dulu, keluarga dulu, baru orang lain. Ayo latihan, ayo latihan voli. Gitu. Jadi ya kalau senangnya itu tadi di hati, di batin, nggak ada yang lain. Kalau namanya materi itu apa yang dibutuhkan contohnya pelatih, baik kan, mau begini nih, ya kan, yuk selama masih bisa dipikirkan, ya kita buat. Nah, gitu Pak Lili. Sedikit ini Pak, mengulik masalah lapangan ini ya. Ini lahan dari mana dan tanah siapa ini yang hari ini hadir? Lahan adalah dari keluarga saya, yang enggak terpaksa lahan tidur lah ya. Nah, selama dipergunakan ya monggo. Yang penting kan bersih. Bersih.
daripada semak juga banyak ular ya kan. Nah, kita manfaatkan lah. Jadi Pak Eka, kami terima kasih banyak. Ya, ya. Artinya perjuangan itu tidak ada sia-sia. Bagaimana keikhlasan Pak Eka membina Bina Putri ini, lahan ditempatkan, Ya. Allah lah yang membalas itu semua. Ya itu. Nah, regenerasi ini adalah anak-anak kita. Kita tinggalkanlah untuk mereka ini tapi yang terbaik. Apalagi pada hari ini, bagaimana mengerikannya dunia ini. Iya. Nah, tanpa olahraga, tanpa pembinaan, bagaimana kita? Jadi mudah-mudahan Pak Eka Ya. selalu sehat, Ya, amin. keluarga selalu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Oke, kita ikut terus. Jadi, Orang itu mau yang nyauk-nyauk. Orang itu mau yang nyauk-nyauk. Nggak mau yang gedebung. masyarakat yang peduli hari ini begitu sedikit dengan kepedulian olahraga. Tapi sosok masyarakat yang satu ini begitu antusias membina anak-anak kita, generasi kita. Nah, di sini ada Poli Putri yang dibina oleh Pak Nanang. Kesibukan beliau ini macam-macam dengan urusan keluarga, bisnis beliau, ngurusi masjid. Hari ini beliau juga ikut serta dalam mengurus masyarakat untuk bermain poli. Jadi kita tanyakan dengan beliau, bagaimana suka dukanya perjalanannya, bagaimana hingga beliau bisa masuk ke ranah ini. Untuk itu kita ketemu dengan Pak Nanang. Apa kabar Pak Nanang? Baik Pak. Alhamdulillah. Nah, Anda kan sibuk ini, segala jenis rutinitas Anda, tapi Anda masih menyempatkan diri untuk memberikan sedikit waktu Anda dengan kontribusi olahraga. Apa sih keinginan Anda sebenarnya di olahraga ini? Terima kasih Pak Lili, selamat sore semuanya. Pada kesempatan hari ini saya hanya ingin menyampaikan pada dasarnya saya masuk ke dunia voli ini bisa suka dan cinta dikarenakan yang pertama itu lingkungan kita ini banyak sekali yang terjerat oleh narkoba. Jadi saya berpikiran narkoba ini tidak menimpa tua, muda, laki-laki dan perempuan. Jadi siapa saja pun bisa masuk ke dalamnya. Jadi dengan saya masuk kemari, mudah-mudahan yang perempuan dijauhi dari narkoba. Jadi yang laki-laki juga ada lapangan poli di sebelah kita sana, namanya Diamond, bisa ke sana semua. Jadi dijauhilah dari narkoba. Untuk lapangan poli ini sendiri sih kita cukup berprestasi Pak. Jadi saya bangga gitu ada di dalamnya, membawa mereka touring ke luar provinsi, ke daerah, dan sekalian kita mencari bibit-bibit yang bisa kita bawa pulang untuk dijadikan atlet di Bina Putri ini. Begitu Pak. Hari ini kita tadi dikunjungi oleh KONI Medan Deli. Nah, kebetulan Ketua KONI Medan Deli, Saudara Wahyu Permana, hari ini ada rapat sehingga tidak dapat hadir hari ini. Nah, kontribusi KONI hari ini, mungkin yang masa lalu KONI itu kita tidak paham. Ataukah memang kita yang tidak dikenal mereka, ataukah mereka yang tidak mau datang ke tempat kita. Nah, untuk KONI yang baru hari ini Pak di Medan Deli, apa yang harus disampaikan Bapak dan bagaimana maunya KONI Medan Deli dengan PB Bina Putri hari ini? Jadi saya sudah berbicara kepada sekretaris yang diwakili. Beliau mengatakan SK pendiri klub Bina Putri apakah sudah terdata di kecamatan. Setelah diperiksa katanya belum terdata gitu. Saya mungkin dalam waktu dekat, secepatnya esok pagi mungkin sudah saya sampaikan SK-nya ke beliau. Mungkin karena seperti itu tidak tersentuh. Jadi sampai sekarang pun dari Pemko, dari pemerintah, Bina Putri ini tidak pernah mencicipi. Jadi kontribusi itu terus terang bisa sebesar ini kontribusinya dari saya, PT TBS Medan, dan juga dari saudara kita Pak Akang Sankado. Jadi beliau ikut support. Ini main kemana, jadi sarananya dari kostum, dari bola, dari transportasi juga dia mendukung. Jadi kita berdua
berkolaborasi untuk memajukan poli ini, dan alhamdulillah tercapai. Tapi harapan saya, sentuhlah kami dengan bantuan dari pemerintah, baik itu pengadaan bola polinya, dari netnya, dari apa sajalah yang bisa dibantu kepada atlet-atlet kita. Semoga bisa membawa nama daerah. Sebenarnya kan ini cuma miskomunikasi dengan KONI Benar. kemarin-kemarin itu. Jadi masalah yang lalu mudah-mudahan sudah kita pupus. Artinya KONI hari ini datang kemari bersilaturahmi, dan kita akan menjadikan kolaborasi yang luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik kita, anak-anak kita ini akan tumbuh besar. Dan Pak Nanang, menjalankan program ini kan membutuhkan biaya besar. Benar. Nah, selain waktu, mungkin kan dana yang dikeluarkan itu cukup lumayan. Bagaimana perasaan Anda mengeluarkan biaya, ataukah memang senang, ataukah bagaimana untuk pembinaan ini? Ya bismillah aja Pak, ibarat kuku dipotong besok tumbuh lagi. Saya bismillah aja gitu. Niatnya baik, mungkin ya dipermudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mulianya beliau? Kuku dipotong tumbuh lagi. Begitulah, diberikan untuk kebaikan pasti akan melimpah. Kita doakan untuk beliau rezekinya makin melimpah, keluarganya makin makmur, dan usahanya maju terus. Jadi hari ini Pak Nanang, kita bersyukur bisa ketemu ketua KONI pembina hari ini. Harapan ke depan untuk masyarakat Mabar bagaimana? Untuk masuk ke PIP Bina Putri. Harapannya bagi saudara-saudara atau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang melihat kami yang mempunyai anak, terutama khususnya putri, bisa menitipkan anaknya untuk dijadikan atlet poli. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita tekun dan mau belajar, pasti bisa berhasil. Dijauhi dari narkoba, dijauhi dari pergaulan yang tidak benar. Mudah-mudahan anak ibu bisa menjadi atletik. Tanpa dipungut? Ditambah dipungut biaya. Ini biaya tidak dipungut Pak, memang dari kita ke pengurusan saja. Jangan ragu, saudara-saudara yang punya anak, putra, putri, atau putri yang di sini, silakan datang kemari. Tidak dipungut biaya, dan jangan sungkan-sungkan. Pak Nanang siap untuk membantu. Jadi Pak Nanang, terima kasih banyak. Mudah-mudahan polinya makin berkembang, banyak atlet yang kita bisa hadirkan untuk Kota Medan, Sumatera Utara, dan Indonesia. Ikuti terus. Kita ingin berbincang-bincang dengan atlet-atlet muda yang hadir hari ini, dan kita ingin tahu siapa beliau-beliau ini dan berapa tahun sudah berolahraga di sini, dari sejak kapan mereka bisa hadir di sini. Dan lihatlah, tinggi, bodial hebat dengan beratlet ini. Dengan siapa ini? Tessa Sari. Sekarang Tessa kelas berapa sekolah? 3 SMA. 3 SMA. Sudah berapa tahun ikuti pelatihan ini? 2 tahun setengah lebih kurang. 2 tahun setengah. Prestasi yang pernah dibanggakan? Menjadi atlet ini terutama. Harapannya ke depan untuk poli ini apa? Bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya dan meneruskan generasi-generasi yang udah lewat-lewat, dan untuk kakak-kakak yang lalu. Semoga kami berdua bisa dan kawan-kawan bisa meneruskan. Pasti bisa. Anda pasti berprestasi. Mudah-mudahan terus kejar cita-citamu, dan insya Allah pasti menjadi atlet. Amin. Nah, ini dengan siapa? Sari. Sari sudah berapa tahun ikut pelatihan? 7 tahun. Dari kelas berapa ikut pelatihan? Luar biasa kan? Sekarang kelas 2 SMA. 2 SMA. Tingginya udah berapa itu? 171. Jadi setiap kali bermain voli itu di bagian apa, Sari? Toser atau smash? Spiker. Apa itu? Coba sampaikan. Oh, pemukul.
awalnya bisa tertarik dengan dunia poli ini apa awalnya? Coba biar masyarakat tahu dan adik-adik yang di bawah mungkin tahu juga ingin menjadi seperti apa. Namanya nggak kemari ke badminton. Jadi kemarin itu waktu berenang gitu kan, almarhum pelatih kemarin jumpa sama saya diminta untuk jadi pemain voli. Pertama saya nggak mau karena masih kecil ya, masih anak-anak, nggak mau ke situ dulu. Tapi karena diajak papa, karena dulu papa juga pemain voli, jadi diajak, nggak mau. Prestasi apa yang sudah pernah diikuti dalam ajang poli? Popnas. Di mana itu? Di Papua. Di Papua. Tapi bukan mewakili Medan Deli atau mewakili mana waktu itu? Dari mana? Sumatera Utara, tapi atlet dari Medan. Bukan dari Medan Deli berarti. Karena orang Medan Deli nggak tahu nih Anda itu menjadi atlet waktu itu. Nah himbauan lah untuk KONI Medan Deli hari ini. Coba sampaikan, apapun sampaikan saja, nggak apa-apa. Kalau nggak ada himbauannya, apa boleh buat? Apa himbauan? Ya kan kemarin tuh soalnya kan yang kami kan bawa misalnya kan di sini Deli, kami nggak pernah bawa ini, jadi kami Medan Timur dan nggak tahu Pak. Nah, Anda tidak salah. Anda kan atlet, ya kan? Nah, pengurus di sini hari ini sudah ketemu kita dengan KONI. Mudah-mudahan ke depannya kita setelah COVID ini berlalu ada event-event lain, mungkin Medan Deli namanya akan mencuat di permukaan dengan tumbuhnya Anda ini ya kan. Tapi kalau kita nggak berprestasi, bagaimana Medan Deli tahu? Taunya pabrik, panas dan bagaimana. Tapi dengan Anda hari ini pasti bisa. Nah kita ketemu dengan satu lagi nih. Terima kasih. Dengan siapa nih? Dari Zafira. Zafira. Nah, Nah, Zafira ini sudah berapa tahun? Sudah 5. 5 tahun. Sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Artinya kelas 1, kelas Kelas 4 sudah mulai. dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD sudah mengenal poli. Siapa dulu yang membawa ke sini kok akhirnya kok cinta dengan poli? Mama. Mama soalnya atlet voli juga. Oh. Jadi selama mengikuti event poli ini atau berlatih di sini, apa yang pernah diikuti? Event-event apa saja yang pernah diikuti? Event forkot, terus kayak antara ini klub sama kemarin di itu di mana? Yang kemarin di sana. Langkat. Kalau di sekolah ada nggak Nggak ada. bermain poli? Nggak ada. Nggak. Mereka tahu nggak Anda ini bermain poli? Di sekolah kayak dicabut gitu kemarin dari SMP. Artinya kan begini, Anda nanti masuk perguruan tinggi, sertifikat yang dipakai dari KONI Kota Medan, artinya itu akan menguntungkan Anda. Apalagi Anda atlet berprestasi, artinya dari pihak manajemen, dari pihak kampus akan mengutamakan Anda. Jadi mudah-mudahan dengan berlatih poli itu tidak sia-sia. Dan kami harapkan, kita doakan Anda ke depannya makin bagus dan makin maju. Terima kasih banyak. Terima kasih ya.